Hey yo, balik lagi di Teman Ponsel sama gue dengan Fanny. Dan kali ini teman ponsel kedatangan HP lagi nih. Ini HP-nya dari Cina. Kira-kira apa ya HP-nya? Yuk kita lihat. Ini dia HP yang identik dengan harganya yang murah, Infinix Zero Ultra. Ini handphone jadi perhatian gue banget soalnya HP Cina ini bawa beberapa teknologi canggih. Apa aja? Yuk kita ikutin review tentang HP Infinix Ultra Zero ini. Soalnya kan kita tahu Infinix ini biasa jual HP dengan range harga 1-4 jutaan lah paling mahal. Makanya identik sama HP harga kaki 5. Maka dari itu, yuk kita cari tahu apa sih selling point dari HP Infinix Zero Ultra ini. Oke, langsung aja gue kasih tahu di depan yang jadi perhatian selling point dari HP-nya ini tuh di sektor kameranya. Jadi HP ini salah satu HP yang punya kamera 200 megapiksel pertama di Indonesia. Sebelumnya ada Motorola Edge 30 Ultra dan Xiaomi 12T Pro yang membawa kamera utama 200 megapiksel dengan sensor Samsung ISOCELL HP1. Kamera 200 megapikselnya udah didukung oleh adanya OIS atau Optical Image Stabilization dan PDAF. Adanya fitur OIS memang membuat stabilisasi saat merekam video tuh memang jauh lebih baik ditambah dengan kecepatan fokus yang semakin bagus. Buat memotret suasana malam, OIS bisa berguna banget. Pengambilan gambar bisa lebih stabil, jadinya hasil foto jadi minim noise dengan detail berkualitas tinggi. Selain itu, ada kamera ultra wide 13 megapiksel dan kamera depth 2 megapiksel. Kamera depan ada kamera 32 megapiksel. Buat kalian yang mau foto mode standar juga bisa atau mau langsung ganti ke mode 200 megapiksel juga bisa. Jadi kalian tinggal pilih aja mode kamera fotonya ya. Di mode 200 megapiksel, ketika foto diperbesar, sebanyak 50% harus diakui kalau detail yang dihasilkan emang cakep. Detail dari objek foto yang udah diperbesar beberapa kali masih aja tuh kelihatan dengan sangat baik. Detail terkecil pada objek bakal tetap kelihatan. Ini yang gue suka dari kamera 200 megapiksel di Infinix Zero Ultra. Cuma sayangnya menurut gue kalau gue lihat reproduksi warna di mode ini sama-sama terasa hambar. Oh ya, gue mau kasih tahu nih kalau kita ambil foto dengan mode 200 megapiksel, ini jadi konsekuensi banget sih soalnya kan kita motret dengan resolusi tinggi. Jadinya tuh bikin memori cepat penuh. Bayangin aja, satu foto 200 megapiksel dapat berukuran nyaris sekitar 70 megabyte. Bandingin aja dengan foto 12,5 megapiksel yang cuma sebesar 4-7 megabyte aja. Sementara untuk kamera ultrawide dan depth-nya sebenarnya sepasang kamera ini kurang dibutuhin. Soalnya mau motret landscape dengan detail yang lebih jelas, kamera mode 200 megapiksel udah bagus juga hasilnya. Sama depth-nya juga udah, jadi nggak terlalu penting kan ya. Cuma buat pelengkap aja ini mah. Lanjut di kamera foto dengan efek potret, kamera utama dengan sensor ISOCELL HP1 ini juga lagi-lagi bisa dihandle. Secara kualitas, kedua kamera ini punya kualitas ya biasa ya, baik dari reproduksi warna dan urusan detailnya. Sekarang buat videonya, Infinix Zero Ultra bisa merekam video up to 4K 30 fps. Standarnya OIS bakal langsung bekerja di semua mode resolusi saat perekaman video berlangsung. Jadi pas gue tes nih, stabilisasi gambarnya kurang impresif. Masih kurang stabil kalau dibandingkan dengan kamera ponsel yang lain. Ngandelin OIS juga, gue ngambil pas jalan cepat. Hasil videonya masih terlihat efek shaky yang bikin kualitasnya menurun. Belum lagi reproduksi warnanya yang cukup payah, apalagi pas gue ambil melawan sinar matahari yang cukup terik. Sebenarnya ada mode yang lebih stabil untuk pengambilan video, cuman terbatas aja di 1080p 30 fps aja. Mode ini dibantu dengan AIS atau Electronic Image Stabilization yang bikin video jauh lebih stabil. Nah, yang dari tadi udah ngincer second-hand Infinix Zero Ultra ini, kalian bisa langsung klik aja link di bawah ini. Yang pasti di toko teman ponsel, atau buat yang lagi nyari handphone second dengan harga terjangkau dan kualitas oke, bisa juga di teman ponsel.
desain body handphonenya varian warna Cosla Silver yang gue pegang ini, gue sih suka ya liatnya. Sekilas kalau kita lihat dari jauh itu bodinya berwarna putih, mengkilap alias glossy-glossy gitu. Cuman kalau kita lihat pas dari deket nih, di pantulan cahayanya kelihatan ada pola garis kontur dengan warna emas. Keren sih ini. Infinix menyebut desain ini sebagai Dreamy Star Trail yang gambarin cosmic energy. Cuman sayangnya keunikan dan keistimewaan ini cuman bisa kita lihat dari dekat aja. Jadi kalau kalian nggak peduli-peduli amat sama FPS, gue saranin buat pakai selalu mode ini untuk bikin video yang lebih mantap dan konsisten. Nah, itu dia tadi bagian kameranya yang jadi selling point utamanya di 200 megapiksel yang menurut gue rada gimmick dan masih cenderung ikut-ikutan hype biar cepat buat punya teknologi gitu. Untuk selling point keduanya, selain sensor kamera, beresolusi paling tinggi, kecepatan isi daya Infinix Zero Ultra juga yang terkencang di dunia. Jadi HP ini bisa ngecharge baterainya hanya dalam 12 menit aja. Wow banget kan? Kapasitas baterainya emang terdengar sedikit kecil untuk dimensi body yang cukup besar. Cuman pas gue charge tuh ada di rentang 30-35 menit lah, dan untuk daya tahannya bisa mencapai 8 jam setengah. Jadi si Infinix Zero Ultra ini punya teknologi GaN yang membuat daya pengisiannya besar tapi ukuran adaptornya tetap ringkes. Mau ngisi baterainya kencang terus cepat, ternyata kalian harus aktifin mode Various dulu di menu pengaturan baterainya. Kalau udah diaktifin, mengisi HP-nya dari baterai hampir habis ke 50% hanya butuh waktu 4-5 menit. Kalau sampai penuh, ya kurang dari 15 menit. Ngebut banget kan? Kira-kira aman nggak tuh ngecharge kayak gitu? Nih, gue kasih tahu. Jadi, Infinix punya sertifikasi TUV, Renewan, dan sejumlah proteksi khusus lainnya terkait proses isi daya ini. Jadinya baterai tetap aman dan tahan lama. Mantap emang zaman sekarang, ngecharge nggak perlu pakai lama. Udah cepat, aman lagi. Ya gak sih? Ya gak? Oke, untuk di spesifikasi lainnya, di sini layarnya Infinix Zero Ultra punya layar yang berjenis AMOLED. Ukurannya 6,8 inch yang emang gede banget kelihatannya. Lumayan enak dipegang, terus layarnya ini ada lengkungan ala-ala HP flagship dari Samsung atau Huawei, jadi kelihatan premium feel lah. Layarnya punya resolusi 1080 x 2400 pixel Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz yang udah jadi standar HP-HP flagship zaman sekarang. Dan intensitas cahaya maksimal sampai 900 nits. Untuk desain body HP-nya, varian warna Coslight Silver yang gue pegang ini, gue sih suka liatnya. Sekilas kalau kita lihat dari jauh bodinya berwarna putih mengkilat alias glossy. Cuman kalau gue lihat pas dari deket nih di pantulan cahayanya kelihatan ada pola garis kontur dengan warna emas. Keren sih ini. Infinix menyebut desain ini sebagai Dreamy Star Trail yang gambarin cosmic energy. Cuman sayangnya keunikan dan keistimewaan ini cuman bisa kita lihat dari dekat aja. Kalau kalian takut baret bodinya, mau pakai casing tapi tetap mau kelihatan tuh bagian belakangnya yang keren ini nih, jangan khawatir, Infinix nyediain kok casing bawaannya yang berbahan silikon bening, jadi kalian nggak khawatir lagi. Oh ya, Infinix Zero Ultra sayangnya nggak menyediakan slot micro SD, melainkan hanya dual SIM berukuran nano. Kapasitas memori yang internalnya sendiri tergolong besar yaitu 256GB dan juga bisa pakai RAM Fusion yang bernama MEM Fusion hingga 5GB. Terus HP ini punya dual speaker, cuman menurut gue hasil suaranya ya biasa-biasa aja sih, seperti speaker stereo biasanya. Ya baguslah daripada cuma mono kan. Buat OS-nya Infinix Zero Ultra ini udah Android 12 dengan interface XOS 12 dari Infinity. Tenang aja, HP ini nggak ada tuh iklan-iklan. Warnanya juga vibrant dan navigasinya juga ya lumayan bisa gue ngertiin lah. Buat fiturnya dia punya sidik jari di dalam layar, ada NFC pastinya. Cuman sayangnya dia nggak punya sertifikasi untuk ketahanan air nih guys. Buat performanya nih, Infinix Zero 20 Ultra didukung sama chip MediaTek Dimensity 920 octa-core 6nm. Bukan yang paling kencang sih di kelasnya, tapi udah tergolong cukup lah.
Dipasangin sama RAM 8 GB dan penyimpanan internal 256 GB udah cukup untuk menjalankan aplikasi sehari-hari. Jadi nggak ada masalah, terus terasa mulus dan lancar. Suhunya juga cukup terjaga karena adanya sistem pendingin berbasis hardware. Jadi walaupun tanpa case, nggak kerasa panas di bagian bodi belakang. Untuk bermain game pun ya masih bisa tergolong enak kok ini. Diatur ke grafik setting tinggi atau medium masih oke banget. Gue mainin beberapa game di HP ini masih kuat dan nyaman banget. Nah, itu tadi review gue tentang HP Infinix Zero Ultra ini. Jadi secara keseluruhan, kalau ngelihat HP dengan harga 6 jutaan, Infinix Zero Ultra bisa dibilang sepadan dengan para kompetitornya. Dan tentu aja ada kelebihan dan kekurangan tersendiri. Unggul pada segi desain, tampilan layar, serta teknologi pengisian daya yang benar-benar instan dan cepat. Kamera 200 megapiksel, sekali lagi, ya gue balikin ke kalian, gimana menurut kalian? Oke, kalian bisa komen ya seputar handphone ini di bawah sini nih. Atau jangan lupa like dan subscribe channel Teman Ponsel. Oke, gua Fani, pamit ya. Bye!